Halo kawan-kawan, ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara. Kali ini di episode ke-9 di Pulau Solor. Pagi itu Larantuka terlihat begitu cerah. Memang benar ya kalau ada ungkapan bahwa Indonesia Timur itu mataharinya banyak sekali. Karena pagi itu cuacanya terasa terik banget. Setelah sarapan di penginapan, saya memacu motor menuju ke pelabuhan untuk tahu jadwal kapal yang akan menuju ke Kalabahi. Tadinya tidak ada rencana sih untuk menjelajah tempat lain. Rencana awal dari Larantuka, saya akan langsung menuju ke Alor. Pagi itu di pelabuhan, saya juga dipertemukan dengan si bapak yang baik hati kemarin itu. Memang sudah jodoh sepertinya. Si bapak menjelaskan kalau belum ada kepastian jadwal kapal, mengingat kala itu gelombang juga sedang tinggi. Saya diajak masuk ke dalam pelabuhan untuk mengetahui jadwal kapal yang tertera di dinding. Namun begitu sampai, saya disambut dengan pengumuman yang sangat membuat saya sedikit kecewa. Artinya belum ada jadwal kapal pasti menuju ke Kalabahi hari ini hingga 5 hari ke depan. Tapi karena dari awal perjalanan saya sudah niatkan untuk menikmati semua proses yang akan saya lalui selama perjalanan kembara ini. Mencoba bertanya kepada kawan sana-sini, akhirnya saya dipertemukan dengan abang yang baik hati ini. Setelah ngobrol kesana kemari dengan beliau, akhirnya saya disarankan untuk merubah rute. Yang tadinya dari Larantuka menuju ke Alor langsung berubah jadi melipir dulu melewati pulau-pulau kecil yang ada di Flores Timur ini, yakni Pulau Solor, Adonara, dan Lembata. Wah, sepertinya menarik nih, dan saya langsung menyetujuinya, karena biasanya kapal yang akan menuju ke Alor itu akan singgah ke Adonara dan Lembata terlebih dahulu. Oke, sip, gas! Dia mengantarkan saya ke pelabuhan penyeberangan di Larantuka. Saya membawa semua barang karena akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Alor. Kapal penyeberangan ini di sini dikenal juga dengan nama bis laut. Dan dia melayani rute dari Pelabuhan Larantuka menuju ke Pelabuhan Tobilota di Adonara hingga Pelabuhan Pamakayo di Solor bagian barat. Uniknya, kapal ini selain memuat orang juga bisa memuat kendaraan seperti motor. Motor saya pun diangkat beberapa orang ke atas dek depan dari bis laut ini. Saya mencoba berkeliling sejenak sambil melihat kota Larantuka dari atas. Kota Larantuka terlihat indah sekali dengan latar belakang Gunung Ilemandiri yang damai. Rasa haru menyeruak kala itu. Pulau Flores yang beberapa hari ini saya jelajahi akan saya tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan saya selalu benci dengan momen-momen seperti ini. Kapal mulai bergerak meninggalkan Pulau Flores, menuju ke Pulau Adonara. Ada beberapa pelabuhan sih di Pulau Solor ini. Saya rencananya akan turun di Pelabuhan Pamakayo karena letaknya ada di bagian barat pulau. Rencananya hari ini saya akan muterin Pulau Solor yang tak terlalu besar itu. Dari Pamakayo saya akan ke barat menuju ke Ritaebang, terus lanjut ke timur menuju ke Lamakera, dan rencananya saya akan menginap di Lamakera. Karena saya penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang tentang asal-muasal masuknya Islam ke Nusa Tenggara Timur ini, katanya berasal dari Pulau Solor ini. Di kapal, saya ketemu dengan Peter, warga Pamakayo yang hendak pulang dari Larantuka. Peter memberikan banyak sekali informasi tentang Pulau Solor kepada saya. Setelah berlayar beberapa saat,
Pemberhentian pertama bis laut ini ada di Pelabuhan Tobilota di Pulau Adonara. Wah, Pulau Adonara keren ya. Tunggu aku besok ya, Adonara. Selanjutnya, kapal melanjutkan perjalanan kembali ke Pelabuhan Pamakayo. Saya masih duduk di depan anjungan bersama Peter sambil berbincang banyak hal tentang Pulau Solor. Tidak berselang lama, kapal menepi ke dermaga kecil yang ada di Pamakayo. Peter terlihat sibuk menurunkan barang bawaan. Saya menyapanya sekalian pamit, dan tak lupa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuan dan cerita menariknya. Peter, terima kasih ya. Motor saya sudah terparkir di dermaga. Kemudian saya bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali ke arah barat. Pritaebang adalah tujuan utama saya kala itu. Karena di sana, kata Peter, ada pantai indah. Oke, mari kita nikmati pemandangan di Pulau Solor ini. Saya sekarang berada di sebuah pulau yang letaknya ada di samping dari Pulau Flores sendiri, jadi di ujung timur Pulau Flores, tepatnya di Pulau Solor. Pulau Solor ini kita bisa tempuh dengan perjalanan laut dari Larantuka menuju ke, ada beberapa pelabuhan di Pulau Solor ini, diantara dari tadi saya menempuh jalur dari Larantuka menuju ke Pamakayo. Pamakayo itu udah di Solor bagian barat. Sementara di tengah ada pelabuhan Menanga, dan di timurnya Solor ada pelabuhan Lamakera. Jadi nanti perjalanan saya kali ini akan menempuh sedikit mengitari Solor, dan nanti endingnya di Lamakera, dan saya akan menyeberang ke Adonara dari Lamakera. Dari sini saya bisa melihat daratan Flores, dan di sana ada sebuah gunung api yang masih aktif. Tadi Peter, sahabat baru saya, ada warga Pamakayo yang sama berangkat dari Larantuka menuju ke sini, cerita banyak tentang daerahnya. Berdasarkan informasi yang tadi saya terima dari Peter juga, di ujung barat dari Pulau Solor ini ada pantai-pantai pasir putih yang indah. Saya akan coba jelajahin ada keindahan apa aja di sana.
Ikuti terus perjalanan saya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan mengelilingi Pulau Solor yang indah. Jalanan di pulau ini cukup tidak bagus, jadi kita harus berhati-hati. Jalanan cukup terjal dan asik, jadi saya harus berhati-hati. Tapi terbayar dengan pemandangan indah yang ada di yang saya lewatin. Jadi karena di sebelah kiri saya adalah tebing dan di sebelah kanan saya adalah laut. Dan di kejauhan adalah pulau-pulau Flores yang membentang. Dari tadi saya tidak ketemu dengan kendaraan apapun. Oke, ikuti terus perjalanan saya mengelilingi Pulau Solor ini. Kita akan lihat ada apa aja di sini. See you. Jalannya sudah mulai jelek, jadi akan saya packing dan saya akan konsentrasi dengan motor saya. Oke, see you, bye. Gunung-gunung yang ada di belakang saya itu, subhanallah, saya tidak nyangka saya bisa berada di lokasi seperti ini. Dulu hanya belajar di geografi waktu zaman SD, dan akhirnya saya bisa sampai ke pulau yang indah ini. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke barat. Katanya di sana ada beberapa pantai pasir putih yang indah, dan semoga saya masih bisa mendapatkannya. Dari Solor nanti akan saya akan muter mengelilingi sebagian dari Pulau Solor menuju ke Solor Timur. Ya, ini di Pelabuhan Lamakera. Sampai di Ritaebang, hari sudah siang. Panas matahari begitu menyengat sekali kala itu. Saya mampir ke sebuah kios kecil yang menjual jajanan. Dan saya tak menjumpai satupun warung makan di sini. Rencana awal tadi saya akan membungkus nasi dari Larantuka. Namun karena begitu antusias dengan rencana baru menuju ke Solor ini, akhirnya saya lupa kawan-kawan. Saya diajak ngobrol dengan ibu-ibu yang punya kios. Beliau bertanya saya dari mana dan mau ngapain kok sampai ke kampung dia yang jauh dari mana-mana ini. Setelah bercerita panjang lebar tentang perjalanan kembara ini, beliau malah mau nangis.
Kasihan sepertinya melihat saya. Beliau pamit ke dalam sebentar, terus datang lagi dengan sepiring nasi dan teh hangat. Wah, saya yang sedang kelaparan langsung tergina melihat itu. Beliau menyodorkan sebuah piring plastik dengan nasi yang sangat munjung, tumis bunga pepaya dan ikan asin. Makan dulu adek, pasti kamu belum makan. Bak seorang dukun, si ibu tahu isi hati saya kala itu. Setelah makan, saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di warung beliau ini ternyata jualan bensin eceran juga. Sebuah kebetulan yang sangat indah sekali kawan kala itu. Ketika bensin saya juga sudah menipis, saya menemukan kios bensin. Ketika saya membayar bensin, saya mencoba melebihkan. Sebagai ucapan terima kasih sih tadinya. Namun beliau menolaknya. Adek, perjalananmu masih panjang. Simpan saja uang itu. Nanti kamu pasti akan membutuhkannya. Saya berpamitan dengan rasa haru. Sedih sekali rasanya berpisah dengan orang-orang yang baik yang telah membantu perjalanan saya seperti ini. Si Rio kembali menjelajah jalanan Pulau Solor yang masih terlihat rusak di beberapa bagian, namun di beberapa bagian lainnya juga terlihat mulus. Saya betul-betul menikmati sekali naik motor di rute ini. Saya ketemu dengan pantai yang diceritakan oleh Peter tadi, Pantai Riang Sungai namanya. Pantai ini terlihat tenang sekali, hanya ada beberapa anak kecil yang sedang bersantai menikmati indahnya alam Solor. Suasana seperti ini mungkin nanti akan mereka rindukan ketika mereka besar dan merantau meninggalkan Solor. Dari Ritaebang, laju motor kuarahkan kembali ke arah timur. Namun ketika sampai di Nuhaolon, saya disarankan untuk melihara Solor bagian selatan. Akhirnya saya menuju ke arah desa Sulengwangseng, terus melipir sisi selatan Solor hingga ketemu dengan pertigaan di pasar Kowo Padamatan yang ada di desa Lewogragan. Di sini saya mulai bingung, mau lanjut ke Lamakera menyusuri sisir selatan atau balik sisir pantai utara lewat Podor. Akhirnya saya memilih ke jalur utara lagi, lewat Podor. Karena sisi utara ini katanya lebih ramai, lebih banyak desa yang akan saya lewati dan juga ada beberapa spot menarik yang bisa saya singgahi. Akhirnya saya menyusuri jalanan membelah Pulau Solor ini dari selatan menuju ke utara. Sampai di Podor, hari masih terik sekali. Podor ini juga salah satu pelabuhan besar yang ada di Pulau Solor. Biasanya kapal-kapal dari Larantuka juga akan melayani rute menuju ke sini. Dari Podor saya melanjutkan sisir pantai utara Solor menuju ke timur. Makin ke timur, saya makin banyak ketemu dengan beberapa desa.
Terlihat juga beberapa masyarakat yang sedang asik bermain voli. Semua terlihat gembira sekali sore itu. Solor adalah salah satu pulau yang dulu menjadi tempat tumbuhnya pohon cendana. Pohon ini dulunya menjadi incaran bangsa-bangsa asing selain rempah-rempah yang ada di Maluku. Dalam perjalanan pulang dari Maluku menuju ke Malaka, Portugis menemukan cendana di Pulau Timor, seperti di Kupang. Namun oleh penguasa yang berkuasa saat itu di Kupang, Portugis boleh berdagang, tapi tidak boleh mendirikan markas atau basis pertahanan. Akhirnya, Portugis menyisir lagi tempat-tempat yang ada di dekat situ. Dan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat di Flores Timur. Karena tempat itu banyak dipenuhi dengan bunga, akhirnya mereka menamainya dengan Coba de Flora. Konon katanya nama Flores itu berasal dari sini. Dan kabarnya lagi, tempat pendaratan awal Portugis itu dikenal juga dengan nama Tanjung Bunga. Kalau kalian ingin tahu tentang Tanjung Bunga, simak video sebelumnya ya. Tak hanya di Flores saja, Portugis juga mencari tempat-tempat baru untuk dijelajahi. Nggak heran sih jika Magellan itu menjadi salah satu penjelajah dunia dari Portugis. Ketemulah mereka dengan Pulau Solor ini. Menurut jejak sejarah sih katanya Portugis ini mendarat pertama kali di Lamakera, kemudian ke Menanga dan Lohayong. Pada tahun 1563, Portugis membangun benteng di Lohayong dan memanfaatkan pelabuhan Lohayong sebagai basis perdagangan dan pertahanan mereka. Nah, ketika benteng sudah berdiri, mulailah si Portugis ini eksplor lebih jauh lagi hingga akhirnya menemukan cendana di Pulau Solor ini. Dan cendana yang ada di sini itu nggak kalah bagus dengan cendana yang ada di Kupang. Benteng Lohayong saat ini masih bisa dilihat keberadaannya, walau hanya tinggal beberapa bagian saja. Karena pada 2 Februari 1648 terjadi gempa yang menghancurkan benteng ini. Masyarakat Solor percaya kalau gempa itu terjadi karena marahnya dewa kepercayaan suku Lama Holot di Solor, Lerawulan Tanah Ekan. Saya tidak terlalu lama ada di benteng Lohayong, karena selain gak terlalu banyak yang bisa saya ekspor, juga informasi yang susah saya dapatkan. Saya melanjutkan perjalanan ke timur, berharap sebelum senja saya sudah sampai di Lamakera. Karena konon katanya Lamakera punya savana yang keren, jadi saya akan menghabiskan senja di sana. Dan akhirnya sebelum senja saya beneran sampai di Lamakera. Setelah menikmati senja, saya numpang istirahat sebentar di sebuah warung kecil di Lamakera. Tadinya saya akan menumpang menginap di salah satu rumah warga di sini. Tapi ternyata sebuah SMS yang masuk membuat saya gusar. Mas, kapal rencana masuk malam ini. Dan besok pagi jam 4 akan berangkat menuju Alor. Begitu bunyinya kira-kira. Duh Gusti. Saya langsung kalang kabut waktu itu. Seketika saya bingung mau ngapain. Nah, setelah bertanya ke sana kemari, sudah tidak ada lagi ternyata kapal yang menyeberang ke Larantuka ataupun Adonara, karena sudah malam sih. Waktu itu jam sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ada warga yang berani menyeberangkan saya waktu itu ke Adonara malam-malam begini, karena menurut keterangan warga, kapal yang akan ke Kalabahi di Alor juga akan singgah di Adonara dan Lembata. Setelah nego-nego harga, sepakatlah kami. Harganya lumayan besar buat kantong saya kala itu. Tapi ya kalau nggak sekarang, saya nggak tahu kapan akan ada kapal lagi menuju ke Alor. Malam itu si bapak muter-muter nyari BBM dulu untuk menyeberangkan saya. Akhirnya jam 9 malam, saya memulai petualangan yang mendebarkan hati dan jiwa ini. Menyeberangkan motor dengan perahu klotok kecil melewati laut dengan selat yang lumayan dalam. Kalau oleng sedikit saja, si Rio motor saya bakal jadi rumah terumbu karang di Laut Solor ini. Motor mulai diangkat ke atas perahu. Saya juga mulai naik dengan sedikit cemas. Semua doa yang saya bisa, saya baca kala itu. Memohon perlindungan Tuhan untuk penyeberangan malam ini. Perahu melaju di kegelapan laut karena memang tidak memiliki penerangan sama sekali. Hampir 2 jam rasanya terombang-ambing di laut karena memang cuaca sedang tidak bersahabat juga. Padahal kalau di peta jaraknya nggak terlalu jauh sih. Sekitar jam 11 malam perahu merapat ke pelabuhan di Waiwerang. Masalah kembali timbul. Karena air sedang surut, jarak permukaan air laut ke dermaga cukup jauh. Kami agak kesusahan mengangkat motor menuju ke atas dermaga. Untunglah semuanya lancar. Setelah menata kembali barang bawaan, saya bergegas menuju ke pelabuhan. Namun ternyata kantor pelabuhan sudah tutup. Sebuah warung kecil memberikan informasi kalau memang ada kabar tentang kapal yang akan masuk malam ini. Tapi belum jelas juga sih. Akhirnya saya juga meminta nomor HP-nya, minta tolong dihubungin jika ada kapal jadi masuk. Malam itu saya nyari penginapan yang tidak terlalu jauh dari pelabuhan.
Dan Waiwerang adalah salah satu kota yang ramai di Adonara. Jam 3 pagi saya kembali ke pelabuhan, ternyata masih sepi-sepi aja. Menunggu hingga matahari terbit di pelabuhan ternyata tidak ada kabar apa-apa tentang kapal. Setelah kantor pelabuhan buka, saya bertanya ke petugas. Dari beliau saya dapat keterangan kalau kapal tidak jadi masuk. Dan dari keterangan beliau juga kalau kapal feri yang melayani rute ke Alor tidak berlabuh di situ. Kapal itu akan berangkat dari pelabuhan Terong yang ada di Pulau Adonara juga. Duh, pengen rasanya berenang kembali ke Solor untuk menikmati Pulau Solor lagi nih rasanya. Ya, sia-sia dong saya membayar mahal kapal yang menyeberangkan dari Solor menuju ke Adonara. Tapi nggak ada yang sia-sia dalam setiap perjalanan ini. Saya yakin Tuhan sudah mengatur semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jawa tanah imaku Jawa Dewa bersama doa